Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Belajar Kimia. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk suatu molekul. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita tahu apa itu bentuk molekul. Kita pelajarin dulu apa itu bentuk molekul dan apa itu deskripsinya. Bentuk molekul, ya teman-teman pasti udah familiar nih. Bentuk molekul ini adalah pelajaran di kelas 10 dengan nama babnya ikatan kimia dan bentuk molekul gitu ya. Nah, bentuk molekul itu adalah susunan ruang atom-atom suatu molekul. Tetapi bentuk molekul ini hanya terdapat pada senyawa kovalen. Hanya terdapat pada senyawa kovalen. Terus, bagaimana cara kita menentukan bentuk molekul? Yaitu menggunakan teori domain elektron, teman-teman. Cara menentukannya, cara menentukan bentuk molekul, yaitu menggunakan teori domain elektron. Oke, jadi teori domain elektron itu apa sih? Domain elektron itu adalah jumlah dari PeI dan Pb. Jumlah dari PeI dan Pb ya. Domain elektron itu PeI atau pasangan elektron ikatan ditambah dengan pasangan elektron bebas gitu. Nah, bagaimana kita bisa tahu pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas pada suatu molekul? Dengan cara digambar dulu struktur Lewisnya. Misal kita ambil contoh molekulnya adalah molekul H2O gitu ya. Nah, H2O ini kita gambar dulu nih struktur Lewisnya. Untuk menggambar struktur Lewis, aku udah jelasin di bab ikatan kimia di video sebelumnya, jadi teman-teman harus cek dulu kalau misal lupa gitu ya. Nah, untuk struktur molekul Lewis, untuk struktur Lewis molekul H2O, penggambarannya seperti ini. Nah, jadi O di sini sebagai atom pusat karena O jumlahnya lebih sedikit dan H yang jumlahnya lebih banyak yaitu 2 menjadi atom samping gitu ya yang mengelilingi O. Terus karena O punya 6 elektron, nah jadi gambarnya seperti ini, 6 elektron valensi ya. Satunya dikasihkan ke H, nih masing-masing H dapat 1, yang lainnya bebas. Nah, terus yang H punya 1 elektron, jadinya seperti ini. Nah, ini struktur Lewisnya. Oke, dari struktur Lewis ini kita udah dapat data PeI dan Peb. PeI itu ketika nih pasangan elektron ikatan. Nah, ada elektron dari O dan ada elektron dari H, itu menjadi satu ikatan. Seperti ini. Nah, kalau Peb itu adalah elektron bebas yang dipunyai atom pusat yang tidak berikatan dengan elektron lain. Ini namanya Peb. Oke, jadi ini PeI dan ini adalah Peb. Nah, sampai sini kita udah tahu nih, berarti PeI-nya jumlahnya berapa, Peb-nya jumlahnya berapa. PeI-nya jumlahnya 2, Peb-nya jumlahnya juga 2, 1, 2 gitu ya. Yang dihitung itu pasangannya, bukan jumlah elektronnya, tapi satu pasang isinya 2 elektron gitu. Nah, terus PeI ditambah Peb jumlahnya 4. Nah, 4 ini siapa? 4 ini adalah domain elektron gitu. Nah, jadi dari data domain elektron itu nanti kita bisa tahu apakah bentuk molekulnya. Nah, di sini kan sudah ada nih data gambar bentuk suatu molekul menurut jumlah domainnya. Nih, kalau jumlah domainnya 2, bentuk molekulnya seperti ini, namanya linier. Kalau jumlah domainnya 3, bentuk molekulnya seperti ini, namanya segitiga planar.
Dan kalau jumlah domainnya 4, bentuknya seperti ini, namanya tetrahedron atau tetrahedral. Kalau jumlah domainnya 5, bentuknya seperti ini, namanya segitiga bipiramid. Kalau jumlah domainnya 6, bentuknya seperti ini, namanya oktahedron atau oktahedral. Tapi teman-teman, yang harus teman-teman tahu, di data jumlah domain ini, gambar-gambar ini ya, bentuk-bentuk molekul ini, linier, segitiga planar, tetrahedron, dan seterusnya sampai oktahedron, itu ketika PEB-nya 0 ya. Jadi ini bentuk dasar. Aku bisa namain ini sebagai bentuk dasar dari suatu domain. Bentuk dasar dari suatu domain gitu. Jadi ini jumlah domain 2 itu ya, emang kalau 2 ya berarti PEI-nya 2 ya. PEI itu minimal 2 teman-teman. Jadi PEI itu nggak bisa 1, nggak bisa. Jadi minimal itu 2. Untuk jumlah domain 3 berarti PEI-nya 2, PEB-nya 1. Sorry. Kalau jumlah domain 3, ini berarti PEI-nya sama dengan 3. Nah, seperti yang tadi aku bilang, ini bentuk dasar ya. Kalau bentuk dasar itu semuanya PEI. PEB-nya 0. Nah, oke. Jadi kalau jumlah domainnya 4, berarti PEI-nya 4, PEB-nya 0. Ini juga sama, PEI-nya 5, PEB-nya 0. Kalau ini berarti PEI-nya 6, PEB-nya 0. Gitu ya. Jadi sekali lagi, bentuk-bentuk ini ya, susunan ruang ini, linier, segitiga planar, dan sebagainya, dengan jumlah domainnya sekian, ini bentuk dasarnya. Kalau misal kasusnya bentuk molekul dari H2O, ini kan ada PEI-nya 2, PEB-nya 2 ya. Maksudnya ada PEB-nya di sini, bukan 0 PEB-nya. Nah, kalau ini nanti ada turunannya, jadi nanti ada bentuknya lagi gitu. Tapi yang harus aku tekankan ke kalian, kalian hafalin aja bentuk dasarnya dulu. Bentuk dasarnya ini dihafalkan, nanti bentuk turunannya ketika ada PEB itu nanti bisa hafal-hafal sendiri, melihat dari bentuknya gitu. Oke, coba sekarang kita bahas dulu kalau misal dia pakai bentuk dasar ya. Kalau contohnya, contoh molekulnya seperti ini. Misal bentuk molekul dari yang pertama misal ya CH4, oke. Yang kedua PCl5, oke. Yang ketiga CO2. Oke, jadi ini dulu yang mau kita bahas. Kita bahas satu-satu dulu bentuk molekul dari molekul-molekul ini ya. Yang pertama adalah yang CH4. Oke. Sekali lagi, untuk menemukan bentuk molekul dari suatu molekul, kita harus tulis struktur Lewisnya dulu ya, biar memudahkan kita untuk menemukan berapa jumlah PEI dan berapa jumlah PEB-nya gitu. Nah, untuk menulis struktur Lewisnya, kita harus mengkonfigurasikan dia dulu. C konfigurasinya karena dia karena dia nomor atomnya itu 6, berarti konfigurasinya C adalah 2, 4 gitu ya. Kalau H konfigurasinya karena dia punya nomor atom 1 ya berarti 1. Nah, di sini kan molekul CH4, otomatis atomnya cuma 2 yaitu C dan H gitu kan ya. C nomor atomnya 6 berarti konfigurasinya 24, H nomor atomnya 1 konfigurasinya 1 gitu. Ini kalian pasti udah paham kan kalau masalah konfigurasi. Terus lanjut, sekali lagi berarti atom pusatnya siapa di sini? Atom pusat itu kita cari yang jumlahnya lebih sedikit. Nah, C di sini kan jumlahnya 1, H jumlahnya 4. Otomatis yang bertindak sebagai atom pusat adalah si C. Jadi di sini C yang ada di tengah, kita taruh di sini. Terus H yang ada di sekelilingnya gitu. C yang di tengah, kita taruh H di atas, di kanan, di bawah, dan di kiri seperti ini. Karena jumlah C-nya 1 dan H-nya ada 4 gitu. Jadi penulisannya harus seperti ini. C di tengah dan H di samping-samping. Nah, terus baru kita isi masing-masing elektronnya.
C punya 4 elektron, yang karena H-nya ada 4, ya dia masing-masing ngasih 1 elektron ke H. Karena H kan butuh berapa untuk stabil? Butuh 1 lagi. Butuh 1 elektron lagi untuk duplet. Ya kan? Nah, terus kalau C butuh berapa elektron lagi? Butuh 4 elektron lagi untuk oktet biar stabil. Nah, C butuh 4 elektron nih. Diambil dari siapa? Dikasih oleh siapa elektronnya? Nih, C butuh 4 elektron. Dikasih siapa ya? Dikasih H dong. H kan masing-masing punya 1 elektron. H-nya ada 4, berarti pas. Jadi, H nih ngasih 1 elektron ke C. Nah, terus C juga ngasih 1 elektron ke H yang ini. C ngasih 1 elektron ke H, H juga ngasih elektron ke C. Otomatis C juga udah oktet nih. Nah, C jadinya awalnya punya 4 elektron, jadinya punya 8 karena udah ketambahan H gitu. Nah, terus berarti kita udah dapat nih data PEI dan PEB-nya ya. PEI-nya berarti jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti jumlah PEI-nya 4, jumlah PEB-nya berapa? Ada nggak pasangan elektron bebas yang ada di atom pusat gitu? Ada nggak elektronnya atom pusat yang nggak berpasangan? Ternyata nggak ada ya, semuanya udah ada pasangannya semua. Berarti PEB-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita jumlahkan 4 ditambah 0 berarti 4. Domain elektronnya 4 berarti. Ingat, domain elektron 4 itu ya, domain elektron 4 tadi bentuknya apa? Kalau domain elektron 4 bentuknya tetrahedral kalau domain elektron 4 ya. Ini aku garisin dulu. Jadi domain elektron 4, bentuk dasar elektron 4 adalah tetrahedral. Ini ketika bentuk dasar ya. Maksudnya bentuk dasar apa tadi? Tanpa ada PEB. Tetrahedral atau tetrahedron. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Jadi berarti di sini C karena atom pusatnya C, atas H, bawah H. Nah, terus ini nyerong gini. Nah, berarti bentuknya CH4 itu seperti ini, yaitu tetrahedral gitu teman-teman. Jadi nulisnya udah bukan seperti ini lagi. Ya, nulisnya bukan seperti ini lagi, tapi harus udah seperti ini. Karena kita udah tahu bentuknya. Bentuk dasar domain 4 yaitu tetrahedral di slide sebelumnya tadi ya. Oke, apakah udah paham teman-teman? Oke, selanjutnya kita akan bahas molekul yang nomor 2 yaitu PCl5. Oh sorry, harusnya ini bukan PCl5 ya, tapi PCl3. Oke, kita buatnya PCl3 dulu. PCl3 gimana caranya? Nah, sekali lagi PCl3 itu artinya dia punya atom P sama Cl gitu ya. Nah, kalau dia punya atom P sama Cl, lagi-lagi kita konfigurasikan dulu. Kalau misal kalian nggak hafal berapa nomor atomnya P dan nomor atomnya Cl, hafalin aja golongannya. P itu golongan 5, satu golongan sama N, berarti elektron valensinya adalah 5. Cl satu golongan sama F, golongan halogen, berarti elektron valensinya adalah 7. Kenapa yang dihafalin ada golongannya? Karena golongan itu menandakan elektron valensi ya. Nah, elektron valensi itu nanti yang digunakan untuk berikatan. Seperti pada CH4 ini. Kan yang digunakan untuk berikatan adalah elektronnya C dan elektronnya H gitu ya. Nah, terus karena ini PCl3 berarti atom pusatnya siapa? Ya, atom pusatnya adalah P. Karena apa? Karena P lebih sedikit daripada Cl, gitu ya. Oke, P butuh berapa lagi sih untuk stabil? Dia butuh 3 elektron lagi ya. Karena stabil itu harus berapa? Harus 8 elektron, harus oktet. Sedangkan Cl butuh berapa lagi untuk stabil? Ya, butuh 1 elektron lagi. P karena dia butuh 3 elektron, diambilnya dari siapa? Siapa yang ngasih? Yang ngasih adalah Cl gitu. Nah, Cl nih dia ngasih 1 elektron ke P seperti ini. Sedangkan P ngasih berapa ke Cl ya? Cl butuhnya berapa?
Oh, CL ternyata butuhnya 1 nih. Ya berarti P juga ngasih 1 ke CL. Nah, seperti ini. Sedangkan P ada berapa elektron valensi? Ada 5. Terus elektron yang udah dikasihkan ke CL ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Berarti elektronnya P sisa 2. Taruh atas sini. Gitu ya teman-teman. Elektronnya CL. Ya sama aja, elektronnya CL kan tadi udah dikasih 1 nih ke P. Berarti sisa berapa? 7 kurangi 1, sisa 6. Tulis aja di sini. Nah, masing-masing berarti CL ini punya 7 kan? Nih, X-nya 7 itu yang menandakan elektronnya CL. Dan elektronnya P aku gambar sebagai bulat-bulat seperti ini. Gitu ya. Nah, terus dari sini P jadinya berapa nih elektronnya? Nah, elektronnya P jadinya 5 bulat-bulat ditambah XXX 3, berarti 8. Udah oktat. CL juga nih, XX-nya ada 7 ditambah 1 yang bulat berarti ada 8. Berarti udah stabil dua-duanya. Oke, sekarang kita tentukan jumlah PEI dan PEB-nya. PEI-nya ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ada 3. PEB-nya ada berapa? Ada 1. PEB itu yang dihitung di atom pusat aja ya. Yang ini atom samping nggak usah dihitung. Yang dihitung itu cuma yang atom pusat aja. Berarti PEI-nya tadi ada 3. PEB-nya ada berapa? Ada 1. Oke, berarti kalau dijumlahkan ada 4. Domain elektronnya ada 4 gitu. Kalau domain elektronnya ada 4, kalian harus ingat ya, domain elektron tadi kalau 4 bentuk dasarnya apa? Ya betul, ini kita baru nulis nih bentuk dasar domain 4, yaitu ini kan sama-sama domain 4 nih, CH4 sama PCl3 domainnya 4, yaitu bentuk dasarnya tetrahedral. Yang membedakan apa? Kalau yang CH4 PEB-nya 0, kalau yang PCl3 PEB-nya 1. Berarti bentuknya nanti harus beda. Gitu ya. Meskipun domainnya sama. Tapi kita harus tulis dulu domainnya. Nih, domain 4, tadi domain 4 kan gini nih gambarnya. Nih, aku misalkan A ya, atom pusatnya ya. Berarti nih misal atom sampingnya X, kan kayak gini. Nah, ini ketika jumlah ikatannya 4, PEI-nya 4 gitu. Ini ketika jumlah PEI-nya 4 seperti ini. Tapi punya PCl3, PEI-nya 3. Berarti gimana? Berarti ikatannya harus dihapus 1. Ini kan ikatannya 4, 1, 2, 3, 4. Karena di sini ikatannya 3, ya harus dihapus 1. Yang mana yang dihapus? Yang atas. Oke. Dihapus, diganti apa? Diganti dengan elektron bebas punyanya P. Nih kan P tadi punya 1 pasang elektron bebas ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini aku mau ganti dulu menjadi atom-atom yang sesuai dengan soal, yaitu P, Cl, Cl, Cl. Nah, jadi bentuknya seperti ini teman-teman nanti. Bentuk apakah ini? Ini kalau kita gambar seperti ini ya. Jadinya bentuk segitiga piramida. Segitiga piramida gitu teman-teman. Jadi step-stepnya teman-teman harus ingat cara menentukan bentuk molekul. Yang pertama adalah mengkonfigurasikan terlebih dahulu, terus menggambar struktur Lewisnya, lalu menentukan domain elektronnya, berapa PEI dan berapa PEB-nya, baru kita gambar bentuk molekulnya. Tapi sebelum itu ya teman-teman harus hafal dulu bentuk dasarnya aja ya. Bentuk dasarnya aja, domain 1, domain 2, domain 3, domain 4, domain 5, dan domain 6 gitu. Nah, untuk bentuk molekul CO2, nih ini PR buat teman-teman ya. Jadi teman-teman kerjakan, nanti tulis di kolom komentar, nanti akan aku balas satu-satu apakah jawaban teman-teman benar gitu. Oke teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya ya. Teman-teman bisa klik subscribe dan like, dan juga bisa share ke teman-teman kalian untuk biar video ini lebih bermanfaat gitu ya. Nah, terus teman-teman kalau teman-teman pengen request apapun materinya, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti aku akan buatkan videonya. See you on the next video.